Gara-gara ya? Gak usah cover sama cewek. Oh nggak boleh, Karolus nggak boleh. Ini kan punya Karolus sampai saat ini. Kebiadaban mafia tanah di Depok, Jawa Barat. Tanah seluas 20.634 meter persegi yang terletak di Jalan Tol Iskandar Depok sejak tahun 1930 adalah milik almarhum Bolot Pinjisan yang secara sah. Dengan bukti-bukti yang ada yang diakui oleh pihak Kelurahan Depok. Serta keluarga ahli waris almarhum Bolot Pinjisan yang sudah turun-temurun menduduki lokasi tanah tersebut. Namun, pada tahun 1985, Yayasan Pendidikan Keperawatan Karales atau YPKC yang berkedok sebagai Yayasan Pendidikan Kesehatan Karales yang asli, yang beralamat di Salemba, Jakarta Pusat, melakukan penyerobotan dengan cara memanipulasi data, serta mengerahkan kekuatan jaringan oknum-oknum instansi pemerintahan yang telah menjelma menjadi jongos mafia-mafia tanah pengkhianat bangsa. Pada tanggal 6 April 2021, ketika bumi ini masih direpotkan oleh pandemi COVID-19, tiba-tiba datang segerombolan pengacara dari pihak YPKC. Mereka datang mengusir ahli waris Bolot Pinjisan. Saya mohon supaya Bapak Ibu siang ini juga kita sudah siapkan truk untuk tinggal di tempat yang kami sewakan. Sama baik, beda Pak. Beda, ini. Kita ujuk keluar kalian semua. Itu ngusir Pak. Wartawan jangan tambah-tambahin kata-katanya. Saya bukan orang bodoh Pak. Berarti itu premanisme. Memang saya preman. Ayo. Oh, catat. Karena ibu saya yang diusir. Tanah ini milik siapa, Pak? Kakek Bolot. Pakai bolot. Iya. Listrik ini yang bayar siapa? Ya bayar saya waktu itu. Kenapa dirubah siapa? 7 bulan sudah kita. Karena ini kakeknya mana? Sungguh cara siasat yang licik. Ahli waris pun menolak keras dan melakukan perlawanan. Tapi dengan kekuatan uang serta backing oknum jahat yang siap mendukung mafia tanah itu membuat ahli waris tak berdaya. Selama beberapa bulan berjalan, kehidupan ahli waris yang sebelumnya tenang dan damai kini berubah seperti di dalam penjara. Hak kebebasan mereka sebagai pribumi seperti dikebiri. Pengacara-pengacara YPKC itu membuat aturan-aturan yang konyol kepada ahli waris, di mana penghuni tanah tersebut jika ingin keluar masuk lokasi harus meninggalkan KTP dan selalu dicatat oleh security. Sini ada nih, kita datanya nih Bu. Nah ini yang boleh keluar masuk. Selain nama yang ini, kita tahan dulu Bu. Wow. Gitu. Dia bisa keluar, cuman nggak bisa masuk lagi gitu Bu. Alasannya? Nah kurang tahu Bu. Sementara itu, pihak keluarga atau kerabat dari luar yang ingin bertemu ahli waris tidak diizinkan masuk. Halo Pak Freddy. Ini saya, Ibu Sri, yang ada di dalam. Anak saya nih mau masuk. Anak saya yang bungsu mau nanyain bapaknya. Sekarang kok dilarang, nggak boleh masuk. Gimana nih urusannya ini? Kemarin kan saya udah jelasin. Kan udah saya jelasin kemarin. Apa penjelasannya apa? Tunggu instruksi lagi. Instruksinya belum ada perubahan. Sekarang jadinya tetap nggak boleh nih Freddy. Iya. Tunggu waktu sampai dikasih 1 bulan. Nah sebelum itu kejadian sebetulnya Bapak nggak bisa mengintimidasi kita ini. Keluarga saya mau datang itu nggak boleh, sebetulnya nggak boleh begitu Pak. Ini kesalahan Pak. Suami saya sakit tapi mau ketemu sama anak cucu. Dilarang masuk Pak. Begitu Bu. Gak apa-apa kita Bukan begitu Bu. Dia Freddy ngomong sama gue buka. Itu ada PD-nya tuh. masuk aja, Bang. Gas, Bang, gas. Nggak ada, tadi gue ketemu Bu Ani. Bang, ayo, Bang. Rusak, wifi gue rusak. Nggak ada, masuk Bang. Gara-gara ya. Gak usah cover sama cewek. Masuk, Bang. Masuk, Bang. Udah, Bang. Ibu jangan bikin yang aneh-aneh lagi ya Bu ya. Anak gue lagi ulangan nggak ada jaringan listrik. Ya, itu catatan ya. Apa salahnya dia masuk? Oh nggak boleh, Karolus nggak boleh. Ini kan punya Karolus sampai saat ini. Sampai seorang montir saja yang datang untuk menservis motor ahli waris yang mogok, mereka juga larang masuk. Sungguh peraturan yang kejam. Ngapain foto-foto? Akses jalan di belakang tanah lokasi yang biasa ahli waris gunakan untuk beraktivitas belanja ke warung sehari-hari, kini mereka tutup dengan tanpa celah. Dan yang lebih biadab lagi, pengacara-pengacara itu mendatangkan petugas PLN untuk memutus meteran listrik. Kalau PLN itu nubah sesuatu itu ada surat ini. Ini PT, bukan PLN. Vendor. Bukan. PLN kan dalam perluasan
ngekop surat dari PLN-nya ada nggak? Jelasin dulu Pak, sekarang prosesnya. Ya sini Pak, begini Pak. Kita minta ke PLN kok. Yang akhirnya membuat ahli waris menempati rumah dalam keadaan gelap gulita. Ini sebetulnya akses untuk saya kalau keluar ke warung, Pak. Ini dikunci, pintu belakang dikunci. Suami saya sampai sakit, manggil-manggil anak cucu, pengen ketemu juga nggak bisa, Pak. Tidak hanya intimidasi seperti ini yang mereka lakukan. Mereka meminta instansi Dukcapil agar ahli waris merubah alamatnya yang tertera dalam KTP untuk memindahkannya ke alamat lain. Dan Ibu Sri Suryani sudah diblokir, dinonaktifkan. Jadi KTP yang berlaku, Pak, tadi saya serahkan ke Bapak mana ya? Dasarnya apa diblokir? Dasarnya Bu. Dasarnya apa diblokir? Karena ini milik tanah milik YPKC. Berarti Ibu yang ngeblokir. Ya. Bukan dari suratnya ada surat. Ibu tidak usah berdasar. Ibu tidak usah. Ibu bukan anak. Ini anak saya, Bu. Mau dilihat Anak katanya. saya kan, ini Saya anak keempat. Sungguh gagah dan perkasanya mafia tanah di negeri ini. Dan masih banyak lagi teror-teror yang mengerikan, yang sehingga membuat ahli waris hidup di dalam tekanan. Iya Pak, iya. Berarti itu ada pelanggaran HAM, ya. Akibatnya, 3 orang ahli waris Bolot bin Jisan menjadi sakit karena mental mereka tertekan. Mulut mama tuh nggak bersih, Allah. Dan dengan perlahan mereka pun meninggal dunia. Situasi yang sangat-sangat tragis. Sungguh sebuah kejahatan yang luar biasa. Mafia tanah yang punya banyak uang, bebas menindas rakyat yang jadi penghalang. Apakah masih ada keadilan di negeri ini?